Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel YouTube Fadia Bon Kafa, dan ini adalah vlog Umroh 2023. Dan kita mau melakukan city tour menggunakan bis hop and hop off. Ini adalah Masjid Qiblatain atau Masjid Bani Salamah, di mana Rasulullah SAW menerima wahyu untuk mengubah arah kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita sudah selesai melakukan sholat asar, dan hari ini
saat ini kita akan keliling-keliling sekitar Masjid Nabawi. Kira-kira ada apa aja tempat-tempat bersejarah yang bisa kita kunjungi. Yuk, kita langsung jalan keliling-keliling aja yuk. Masya Allah silaunya. Dan salah satu tempat yang terdekat dari Masjid Nabawi adalah Sakifah Bani Saidah, yaitu tempat di mana para sahabat Rasulullah SAW bersepakat untuk menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Dan inilah penampakan dari area dalam dari Sakifah Bani Saidah pada saat ini. Nah, sekarang setelah dari Sakifah Bani Saidah, sekarang kita akan menuju ke Masjid Ghamamah, yaitu masjid yang dulu menjadi tempat Rasulullah SAW bersama para sahabat untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta hujan. Dan masjid ini juga disebut atau dikenal sebagai Masjid Awan, karena ketika Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan sholat istisqa dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diturunkanlah hujan dengan awan yang awannya sangat lebat, dan kemudian turunlah hujan. Nah, inilah bentuk dari Masjid Al-Ghamamah, yaitu masjid tempat Rasulullah SAW dan para sahabat melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat untuk meminta hujan. Dan ketika Rasulullah SAW melakukan sholat istisqa, Allah turunkan awan yang bergulung-gulung di tempat ini hingga turunlah hujan. Karena itulah ini juga dikenal dengan Masjid Awan atau Masjid Al-Ghamamah. Dan setelah dari Masjid Al-Ghamamah tadi, kita akan lanjutkan ke Museum Biografi Rasulullah SAW. Di sini kita akan saksikan apa aja sih isinya, karena jujur saya juga belum pernah masuk, dan ini mungkin insya Allah pertama kali saya untuk masuk ke museum ini. Dan inilah penampakan luar dari Museum Biografi Rasulullah SAW. Dan bagi sahabat yang ingin berkunjung ke Museum Biografi Rasulullah ini bisa mencari gerbang atau pagar nomor 307. Dan inilah penampakan dari luar Museum Biografi Rasulullah SAW. Kita langsung masuk aja yuk, kita coba masuk. Dan ini adalah pintu untuk masuk ke Museum The Prophet Mosque Expansion Exhibition. Dan tepat di depannya adalah itu masuk ke Museum Biografi Rasulullah SAW. Ternyata untuk masuk ke Museum Biografi Rasulullah SAW itu ada waktu-waktu tertentu berdasarkan asal dari jamaah. Nah, untuk jamaah dari Indonesia, waktunya itu adalah jam 8.30 pagi, 10.30 pagi, atau jam 2.15 siang. Nah, kita sudah sampai di pintu keluar dari Museum Biografi Rasulullah SAW, dan ternyata memang di dalam sana tadi ada aturannya untuk tidak boleh difoto atau di video. Nah, di pintu keluar ini terdapat banyak buku-buku yang isinya adalah konten dari yang ditampilkan di dalam Museum Biografi Rasulullah SAW. Ada buku-buku dalam berbahasa Arab, berbahasa Inggris, dan juga ada buku-buku yang berbahasa Indonesia. Contohnya seperti ini buku-buku yang telah dicetak dalam bahasa Indonesia. Ada buku sejarah Islam, ensiklopedia para nabi, Islam secara singkat, dan banyak buku-buku yang sangat menarik untuk bisa kita baca dan dapatkan ilmu.
Dan di sini tidak hanya buku-buku, tapi juga ada souvenir asli buatan Madinah seperti sejadah ini. Kemudian juga ada pernak-pernik bercorakan Masjid Nabawi atau Madinah. Ini ada gantungan kunci, Kiara. Ada gantungan kunci, ada kalung, tasbih, ini, dan ini semua adalah produk-produk asli dari Madinah. Ya, dan ini adalah area keluar dari Museum Biografi Rasulullah SAW, dan Masya Allah isinya sangat-sangat menarik dari sejarah Rasulullah SAW, silsilah keluarga beliau, dari silsilah sampai ke kakek-kakek beliau, dan juga keluarga-keluarga beliau, para istri beliau, radhiyallahu anhum, para anak-anak beliau, para sahabat beliau, keluarga beliau, sampai ke peralatan harian yang dipakai beliau untuk ada di sini. Dan juga yang ada beberapa yang menarik, antara lain juga ada market dari kota Mekah di zaman Rasulullah SAW dan market kota Madinah di zaman Rasulullah SAW. Jadi kita bisa membayangkan seperti apa dulu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ketika pada masa kehidupan Rasulullah SAW. Sangat recommended untuk pada jamaah untuk singgah dan masuk ke Museum Biografi Rasulullah SAW ini. Dan semoga memang tidak semuanya ditampilkan, disampaikan, hanya beberapa poin-poin tertentu. Dan tapi insya Allah poin-poin tertentu akan membuat kita untuk semakin semangat untuk lebih mengenal baginda Rasulullah SAW. Oke, dan sekarang setelah melewati Museum Biografi Rasulullah SAW, kita akan lanjutkan mengelilingi Masjid Nabawi. Dan di depan kita ini ada pemakaman Baqi Al-Gharqad, yaitu tempat pemakaman keluarga dan para sahabat Rasulullah SAW. Dan pemakaman Al-Baqi ini adalah pemakaman yang sangat istimewa, karena nanti di hari kiamat kaum muslimin yang wafat dan dimakamkan di Al-Baqi ini akan bangkitkan pertama kali bersama Rasulullah SAW. Dan ini sudah seharusnya menjadi cita-cita umat muslimin bisa wafat husnul khatimah dan dimakamkan di pemakaman Baqi Al-Gharqad ini. Bagi sahabat yang ingin menuju makam Rasulullah SAW, pintu yang dapat dimasuki adalah pintu nomor 1 atau yang dikenal dengan pintu Babus Salam. Pada saat ini, untuk memasuki pintu Babus Salam, kita harus melewati pagar sementara ini dan dengan jalan yang sedikit memutar. Barulah kita dapat memasuki pintu Babus Salam dan menuju makam Rasulullah SAW. Cukup melelahkan juga untuk berjalan mengelilingi lingkungan Masjid Nabawi ini karena memang cukup luas dan banyak sekali titik-titik bersejarah di lingkungan Masjid Nabawi ini. Dan salah satu yang bisa kita ambil hikmahnya adalah bahwa di sini suasananya walaupun sangat ramai tapi tenang, tidak berisik, tidak gerasak-gerusuk. Semuanya berjalan dengan dengan tidak buru-buru, santai tapi hikmat dari sini. Apalagi jika kita masuk ke dalam Masjid Nabawi sore, di sana kita juga bisa belajar. Itu adalah suatu kenikmatan yang amat sangat besar kalau kita bisa sampai di Masjid Nabawi ini. Dan jangan lupa, Masjid Nabawi adalah pahala kita dilipat gandakan 1000 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan juga kita akan bisa merasa sangat dekat dengan baginda Rasulullah SAW, karena seakan-akan kita bisa bayangkan bahwa sepertinya beliau masih bersama sama kita. Hanya saja memang kita tidak bisa menemui beliau di dunia ini, dan semoga insya Allah kita bisa bertemu dengan beliau di akhirat nanti, dan kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Salah satu keistimewaan dari Tanah Suci Madinah adalah begitu banyaknya orang yang suka berbagi, dan saudara yang pakai jaket hitam ini baru saja berbagi makanan kepada jamaah yang seperti jamaah dari asal Indonesia. Dan seperti inilah kaum muslimin di Tanah Suci Madinah Al-Munawwarah, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan keberkahan dengan berbagi kepada sesama muslim. Ada yang berbagi makanan, ada yang berbagi kurma, ada yang berbagi coklat atau makanan kecil lainnya. Dan alhamdulillah putri saya juga baru saja mendapatkan, tadi dapat apakah? Kinder Joy. Tiba-tiba ada seorang bapak membagi Kinder Joy. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Waktu sekarang sudah menjelang sholat maghrib, dan kita mungkin hanya melewati aja untuk pemakaman Baqi Al-Gharqad. Dan di sini kita bisa saksikan antrian untuk masuk Raudatul Jannah untuk bagi laki-laki. Sejak sejak pandemi COVID, sistem untuk masuk ke Raudah harus memakai izin yang bisa didapatkan melalui aplikasi Nusuk, dan jamaah yang akan memasuki harus antri melalui daerah sini, wilayah. Alhamdulillah kita sudah hampir selesai mengelilingi Masjid Nabawi dan mengunjungi beberapa lokasi bersejarah di sekitar Masjid Nabawi. Sekarang kita akan kembali ke pintu 25 untuk jamaah wanita masuk, karena saya bersama istri dan anak akan masuk Masjid Nabawi melalui pintu 25, dan saya akan kembali ke pintu Uhud untuk memasuki Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Doa kami semoga sahabat-sahabat yang menyaksikan video ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kemampuan untuk bisa berziarah ke kota Madinah dan Masjid Nabawi ini dan mendapatkan berbagai keutamaan-keutamaan di dalamnya, yang salah satunya adalah dilipatkan gandakannya ibadah sebanyak 1000 kali lipat. Mungkin itu bisa saya share pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك